Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pantar Bolang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 11 IPA 5 dan teman-teman semua kelas IPA 5. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini berdiri di sini berhadapan dengan orang-orang hebat. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada Anda semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengaruh pandemi terhadap pendidikan di Indonesia. Saat ini dunia digegerkan oleh wabah virus corona atau COVID-19, tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah kebijakan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Kebijakan utamanya adalah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan rakyat, bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah. UNESCO menyebutkan bahwa pandemi COVID mengancam 5.305.660 pelajar dari pendidikan prasekolah dasar hingga menengah atas dan 86 juta pelajar dari pendidikan tinggi di seluruh dunia. Seperti kebijakan yang diambil berbagai negara yang terdampak penyakit COVID-19, Indonesia meliburkan seluruh aktivitas pendidikan. Hal tersebut membuat pemerintah dan lembaga terkait menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik dengan belajar mengajar jarak jauh atau belajar online dari rumah dengan pendampingan orang tua. Penerapan kebijakan belajar mengajar jarak jauh dari rumah atau belajar online nampaknya tidak menjadi masalah bagi sebagian perguruan tinggi yang sudah memiliki sistem akademik berbasis daring. Masalah sebagian perguruan tinggi lain yang tidak memiliki sistem tersebut. Di level pendidikan dasar, menengah, dan atas, secara teknis proses pembelajaran jarak jauh juga banyak mengalami kendala. Peserta didik dari keluarga yang tidak memiliki akses internet atau bahkan tidak memiliki handphone akan ketinggalan pembelajaran ketika tugas belajar disampaikan melalui aplikasi WhatsApp atau yang lainnya. Menyikapi kondisi tersebut, pihak sekolah seyogyanya memberikan kebijaksanaan, misalnya memberikan tugas dalam bentuk kertas kerja. Selain itu, dampak lain yang dirasakan oleh peserta didik dari belajar dari rumah adalah beban pelajaran yang terlalu banyak. Pada saat yang sama, peserta didik dituntut untuk dapat mencermati dan mempelajari materi pelajaran sendiri dengan cepat. Kalaupun diberikan ruang bertanya kepada guru melalui pesan aplikasi WhatsApp, itu dirasakan tidak cukup waktu. Dan yang paling mudah diamati oleh orang tua peserta didik, belajar mengajar dari rumah juga membuat peserta didik menjadi gampang bosan karena tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru dan teman-temannya. Karena itu, dengan belajar dari rumah, orang tua dituntut untuk memaksimalkan perannya dalam mendampingi putra-putrinya, terutama jika mereka masih usia prasekolah dasar dan sekolah dasar. Karena di usianya sifat mereka unik, energik, aktif, manja, dan egosentris. Disinilah orang tua seyogyanya dapat menyelami karakter putra-putrinya sehingga pendampingan proses pembelajaran dari rumah berlangsung dengan baik dan menyenangkan. Pembelajaran dari rumah memungkinkan sebagian orang tua stres dalam mendampingi anak apabila kurang memahami karakter anak. Orang tua merasa bahwa anak susah diatur, maunya main saja, malas belajar. Selain menghadapi perilaku anak dalam mendampingi belajar di rumah, orang tua juga dituntut dapat menjelaskan banyak hal terkait dengan materi pelajaran. Sementara itu, tidak semua orang tua siap untuk itu, belum lagi jika anaknya banyak dan orang tua harus bekerja mencari nafkah, orang tua menjadi lebih pusing. Tak jarang ditemukan orang tua memberikan pendampingan belajar kepada putra-putrinya dengan cara keras, mengancam, memaksakan kehendak, atau bahkan dengan memukul jika anaknya tidak menurut. Jika hal ini terjadi setiap hari, maka akan menjadi momok bagi anak dalam belajar, meskipun tujuan orang tua baik supaya anak disiplin dan pandai. Pola asuh yang demikian akan membentuk anak menjadi penakut, pemalu, pendiam, gemar melanggar aturan, pendendam, atau kurang memiliki inisiatif.
Oleh sebab itu, orang tua harus berhati-hati dalam melakukan pendekatan selama mendampingi anak belajar di rumah. Orang tua seyogyanya dapat memperlakukan anak dengan kasih sayang, sabar, menerima anak apa adanya, tidak menghakimi, tidak memaksakan kehendak, memberikan kebebasan dan menghargai, serta toleransi putra-putrinya. Dengan demikian tidak akan ditemui momok pendidikan yang menakutkan, sebaliknya akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan selama belajar di rumah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.